lagi dari tiga menu tambahan di Sakti nanti itu ada to-do list, ada monitoring dan daftar rincian. Itu nanti dasar hukumnya ada di Per 8. Jadi kedepannya Bapak Ibu sekalian ada amanat dari Per tersebut agar memonitoring to-do list setiap hari dan kemungkinan setiap pekannya di Jumat bersih. Dan sambutan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, tapi kemarin. Baik, terima kasih Pak Doni atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya akan ada sesi pemaparan dari Mbak Urfia terkait dengan terkait dengan peraturan Dirjen Perbendaraan nomor 8 atau per 8. Kepada Mbak Urfia, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Rika atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah Mbak. Baik, Bapak Ibu, meskipun ini jam 2, jam-jam ngantuk, jam-jam waktunya ngantuk, apalagi setelah makan, tapi saya harap Bapak Ibu semua tetap fokus ya mengikuti sosialisasi tentang per 8 ini, karena nantinya semua yang dituangkan di per 8 ini sudah mulai diterapkan untuk periode rekonsiliasi bulan September ini, dan nantinya akan ada beberapa hal yang Bapak Ibu itu harus lakukan mulai dari sekarang, dan ini juga sebagai salah satu bentuk untuk persiapan nantinya untuk menyusun LK tahunan di 2023. Nah, jadi Bapak Ibu, peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan nomor 8 ini mengatur tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian LK kepada Kementerian Negara atau lembaga. Nah, nanti yang kita bahas pertama akan ada dasar hukumnya, kemudian latar belakang kenapa Perdirjen ini dibentuk, kemudian sistematika batang tubuh dan lampirannya, kemudian terkait monitoring dan tindak lanjut atas kualitas data laporan keuangan, kemudian pelaksanaan rekonsiliasi, penyampaian LK, kemudian pengenaan dan pencabutan sanksi, serta user requirement aplikasi. Jadi nanti diimplementasikan peraturan Perdirjen ini di Monsakti itu di menu apa saja. Nah, untuk dasar hukum kenapa Perdirjen ini akhirnya dikeluarkan oleh DJPP itu karena pertama dari PMK nomor 118 yang telah diubah dengan PMK nomor 141 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, di mana di situ fokus utamanya adalah Kementerian Keuangan ini bisa menyusun LKPP itu yang andal, dan LKPP itu adalah gabungan dari LKBUN dan juga dari LKKL, di mana LKKL itu Bapak Ibu Satker sekalian yang menyusun transaksinya dari bawah. Kemudian juga yang kedua itu ada PMK 217 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga dasar hukumnya dari PMK 232 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Nah, untuk dua PMK ini, PMK 217 dan PMK 232, saya harap Bapak Ibu Satker semuanya sudah mengerti ya isinya, gambaran besar isinya dari PMK 217 dan 232. Karena kemarin juga dari KPPN kan sudah mensosialisasikan terkait PMK 232 ini. Nah, kemudian di PMK 217 itu Bapak Ibu yang menjadikan dasar itu ada di pasal 20 terkait monitoring kualitas data dan tindak lanjutnya, kemudian terkait rekonsiliasi internal, kemudian rekonsiliasi Saktispan antara Satker dan KPPN, dan juga terkait penyampaian LK. Nah, per 8 ini juga merupakan tindak lanjut atas temuan BPK pada LKPP 2022. Di mana di situ temuan BPK ini lebih fokus kepada kebijakan tutup periode dalam penyusunan LKKL ini kok belum memadai gitu. Terus juga belum ada sistem pengendalian yang memadai terkait keandalan, integritas dan akurasi saldo di mesin transaksi di Satker itu. Nah, untuk tujuannya sendiri itu per 8 ini nanti diharapkan bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal. Nah, meningkatkan kualitas data laporan keuangan ini diharapkan dalam periode yang lebih pendek. Jadi laporan keuangan nantinya bisa disusun dengan lebih cepat.
Nah, kemudian juga untuk mewujudkan informasi akuntansi yang terdapat di dalam LK ini andal dan akuntabel. Kemudian juga tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan entitas akuntansi dalam menyampaikan laporan keuangan. Karena sebelumnya laporan keuangan dari Satker UAKPA disampaikan kepada KPPN itu hanya sebatas disampaikan, namun belum ada aplikasi yang memantau untuk penyampaian itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di per 8 itu sendiri, sistematika batang tubuh Dirjennya, di bab 1 ada ketentuan umum, kemudian di bab 2 nanti ada kualitas data, monitoring, dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan. Kemudian di bab 3 ada membahas tata cara pelaksanaan rekonsiliasi. Kemudian bab 4 ada penyampaian LK kepada UAKPA dan UAPA wilayah. Kemudian bab 5 ada tata cara pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan penyelesaian tindak lanjut kualitas data, rekonsiliasi ataupun penyampaian LK. Kemudian di bab 6 ada ketentuan penutup. Nah, di lampiran Dirjennya Bapak Ibu itu dibahas lagi lebih detail tentang monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan, dan di situ membahas tentang bagaimana tindak lanjutnya di aplikasi Monsakti, kemudian juga tata cara rekonsiliasinya, kemudian tata cara pengenaan sanksinya. Untuk file per 8-nya Bapak Ibu nanti bisa cek di Linktree 051 Vera Palu. Di situ kami sudah masukkan per 8 ini yang full. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada waktu senggang boleh, kalau mau dibaca sampai habis silahkan Bapak Ibu, itu bagus sekali. Namun nanti secara singkat akan saya jelaskan di sosialisasi ini. Nah, poin utamanya Bapak Ibu dari per 8 ini kan monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan. Nah, sebenarnya kualitas data laporan keuangan ini yang bagaimana? Itu kualitas itu adalah kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan transaksi BMN pada entitas akuntansi yang akan diproses menjadi laporan keuangan. Jadi dari pencatatan transaksi keuangan dan transaksi BMN pada aplikasi Sakti, nanti kita bisa memantau monitoring kualitas data LK-nya itu dari Monsakti, dan kemudian dari monitoring dari Monsakti itu kita bisa tindak lanjut penyelesaiannya apabila memang terdapat kualitas data LK-nya itu yang harus diselesaikan. Nah, fitur-fitur monitoring di aplikasi Monsakti yang dapat digunakan untuk memantau kualitas data LK ini, pertama pakai menu to-do list. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan menu to-do list. Nah, kemudian juga ada menu monitoring. Nah, di menu monitoring ini itu lebih menyajikan informasi transaksi keuangan dan transaksi BMN tertentu yang perlu diawasi atau dimonitor. Jadi kalau to-do list ini harus diselesaikan tindak lanjutnya, kalau di menu monitoring ini hanya menyajikan informasi aja. Jadi tidak perlu sampai harus ada tindak lanjut penyelesaiannya. Kemudian juga ada menu daftar atau rincian. Nah, menu daftar atau rincian ini digunakan untuk menyajikan informasi pendukung dalam menyusun CALK maupun CRBMN. Bapak Ibu, untuk monitoring kualitas data dilakukan terhadap semua data transaksi keuangan dan transaksi BMN. Jadi tujuannya tentunya untuk mengetahui kualitas data. Apabila nggak ada yang tidak sesuai ketentuan, itu bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, kemudian tindak lanjut penyelesaiannya bagaimana? Itu case by case Bapak Ibu. Jadi tergantung di menu to-do list mana. Baru nanti saya akan jelaskan per menu to-do list itu tindak lanjut penyelesaiannya bagaimana. Nah, untuk periode tindak lanjut penyelesaiannya, itu Satker harus menyelesaikan to-do list sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian juga di to-do list itu Bapak Ibu sekarang dibagi. Sekarang sudah dibagi, ada to-do list bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan to-do list lainnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk jenis-jenis transaksi yang ada di fitur to-do list itu ada 29 transaksi. Jadi menampilkan fitur to-do list yang pertama persediaan belum didetailkan, kemudian aset belum didetailkan, transfer keluar, transfer masuk, reklas keluar, reklas masuk, ketidaksesuaian akun versus kode barang, kemudian juga membahas tentang piutang, terkait piutang apabila ada penyisian piutang, kemudian ada settle piutang yang belum disettlement, pendapatan belum disettle piutang.
Kemudian di sini juga menampilkan pagu minus, kemudian pengembalian belanja dan lainnya. Itu di fitur to-do list. Nah, kemudian kalau di monitoring, Bapak Ibu, monitoring ini Bapak Ibu lebih ke rekap transaksinya, seperti monitoring transaksi keluar, transaksi masuk, ditulisnya apa aja, kemudian ada monitoring SP2D, ada monitoring MPHL BJS, kemudian ada monitoring transaksi persediaan, transaksi piutang, dan lainnya. Bapak Ibu ada 23, silakan Bapak Ibu bisa sambil baca, bisa sambil lihat. Nah, kemudian kalau untuk fitur daftar rincian, Bapak Ibu, di sini digunakan utamanya bisa Bapak Ibu download yang dari daftar rincian ini untuk membentuk CALK. Karena bisa mendownload daftar buku besar, kemudian daftar jurnal umum dan penyesuaian, kemudian list jurnal manual yang telah direkam di modul GLP, itu kita bisa dapatkan juga dari Monsakti. Kemudian juga tentang daftar rincian saldo akun, kemudian rincian saldo neraca, daftar barang hilang, itu bisa di-download dari Monsakti, kemudian daftar barang usul rusak berat ke pengelola, dan daftar BMN henti guna. Jadi Bapak Ibu, di sini diharapkan bisa membedakan 3 menu ini ya. Kalau fitur to-do list, itu adalah untuk transaksi-transaksi yang memang harus diselesaikan. Nah, kalau fitur monitoring itu untuk menyajikan informasi yang memang harus diawasi di monitoring untuk keperluan penyusunan LK. Nah, kalau di fitur daftar rincian itu Bapak Ibu bisa dapatkan list transaksinya untuk menyusun CALK ataupun CRBMN. Nah, Bapak Ibu, untuk periode kualitas data laporan keuangan, tadi kan saya sudah bilang, to-do list-nya sekarang dibagi. Jadi ada bulanan, triwulan, semester, tahunan, ataupun lainnya. Nah, kalau untuk bulanan, itu yang harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Jadi yang harus diselesaikan secara bulanan itu terkait persediaan belum didetailkan, aset belum didetailkan, persediaan belum approve, aset belum validasi atau belum approve, kemudian rekas keluar persediaan belum direklas masuk, rekas persediaan ke aset belum direklas masuk, reklas aset belum di RM, kemudian reklas keluar aset ke persediaan belum di RM, serta transfer keluar baik itu aset ataupun persediaan yang memang belum dicatat transfer masuknya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, diingat-ingat ada 10 to-do list bulanan yang memang itu setiap bulan harus diselesaikan. Paling lambat di tanggal 15 bulan berikutnya atau sesuai waktu yang diberikan oleh KPPN untuk periode rekonsiliasi. Nah, kemudian untuk to-do list triwulanan, ada di setiap triwulan pertama dan triwulan ketiga, itu terkait pertama pastinya to-do list bulanan, karena bulanan berarti di triwulan juga masuk. Kemudian TK aset belum TM, itu triwulanan harus diselesaikan. Kemudian TK persediaan belum TM, dan kemudian TK piutang. Jadi kalau ada transfer keluar piutang belum dicatat transfer masuknya, itu tiap triwulan harus sudah dicatat. Dan pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini ada setor akun pengembalian belanja, akun 52 ataupun 53. Terus ternyata melebihi realisasi belanja. Jadi itu harus segera diselesaikan di triwulanan. Nah, kemudian ada to-do list semesteran. Nah, to-do list semesteran ini mencakup to-do list bulanan, to-do list triwulanan, kemudian apabila ada penyisian piutang yang belum dilakukan, dan kemudian ada belum melakukan penyusutan aset, yaitu belum tutup modul aset periode semesteran. Karena ketika kita menutup buku untuk modul aset, itu kan dia otomatis akan membentuk penyusutan di semesteran. Jadi itu Bapak Ibu untuk semesteran. Nah, kemudian kalau untuk to-do list tahunan, mencakup to-do list bulanan, triwulanan, semesteran, kemudian harus menyelesaikan saldo akun utang yang belum diterima tagihannya, saldo akun belanja yang masih harus dibayar, dan piutang lainnya. Itu bisa dianalisis melalui cetak laporan transaksi gantung di GLP berupa ada BAST gantung yang belum dibuat SPP ataupun ada SPP gantung yang belum dibuatkan SPM-nya. Jadi itu kalau tahunan nggak boleh ada saldo akun utang yang belum diterima tagihannya dan saldo akun belanja yang masih harus dibayar ataupun saldo piutang lainnya. Kemudian
terkait selisih transaksi resiprokal. Ini apabila memang ada transaksi di Satker Bapak Ibu yang beririsan dengan transaksi BLU di eselon 1 yang sama gitu. Itu transaksi resiprokal juga harus segera dicatat, diselesaikan di tahunan. Kemudian apabila ada saldo akun hibah yang belum disahkan, itu juga penyelesaiannya tahunannya. Ini apabila ada Bapak Ibu misal sudah mencatat BAST hibah tapi belum dilakukan pengesahan ke KPPN, baik itu hibah uang maupun hibah barang. Kemudian untuk Satker BLU yaitu saldo akun kas dan bank BLU yang belum disahkan, serta transfer kas BLU antar Satker BLU itu merupakan to-do list tahunan. Kemudian untuk to-do list lainnya itu Bapak Ibu mencangkup seperti ketidaksesuaian akun versus kode barang aset tetap, ketidaksesuaian akun versus kode barang persediaan, kemudian pagu minus itu termasuk to-do list lainnya, kemudian ada saldo akun tidak normal, kemudian ada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja, kemudian pendapatan belum disetel piutang, dan serta apabila ada kesalahan penggunaan akun pajak yang seharusnya itu hanya ada di Kementerian Keuangan, yaitu di DJP ataupun di DJPC. Nah, apabila sampai dengan akhir periode pelaporan itu permasalahan to-do list lainnya itu tidak dapat ditindaklanjuti, Bapak Ibu, khusus untuk to-do list lainnya ini boleh hanya diungkapkan di CALK apabila memang tidak dapat ditindaklanjuti. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk to-do list bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan itu harus ditindaklanjuti. Tapi kalau to-do list lainnya, kalau nggak bisa ditindaklanjuti, cukup diungkapkan saja pada CALK. Nah, terus gimana tindak lanjutnya dari beberapa to-do list itu? Kalau untuk persediaan ataupun aset, gampang aja Bapak Ibu kan sudah biasa juga. Itu tinggal dicatat aja pendetailannya atas BAST yang udah dibuat di modul persediaan atau aset. Jadi Bapak Ibu, mungkin untuk dua transaksi ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ketika perekaman BAST di modul komitmen, itu pastikan operator komitmennya itu memilih kode barang yang sudah sesuai. Kemudian tanggal periode pencatatannya juga sudah sesuai. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu operator persediaan atau aset ini mencatat, mendetailkan aset atau persediaannya di modul aset atau persediaan, itu sudah yang betul. Jadi Bapak Ibu di sini perlu dilakukan koordinasi ke operator komitmennya. Jadi agar tidak terjadi kesalahan pendetailan. Yaitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk persediaan belum di-approve ataupun aset belum validasi atau approve, langsung saja Bapak Ibu penyelesaiannya adalah melalui akun validator ataupun akun approvalnya. Langsung saja dilakukan persetujuan validasi ataupun persetujuan approve-nya. Jadi kalau untuk persediaan belum approve ataupun aset belum validasi dan approve ini tidak boleh gantung lewat periode ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada transaksi periode September belum divalidasi atau approve, validasi atau approve-nya juga harus di September karena itu merupakan to-do list bulanan juga. Nah, kemudian terkait reklas keluar, persediaan belum reklas masuk ataupun reklas persediaan ke aset belum dilakukan reklas masuk, maka tindak lanjutnya adalah Satker bisa mencatat reklas masuknya melalui modul persediaan. Jadi seluruh transaksi reklas keluar pada aplikasi Sakti itu harus dicatat semua Bapak Ibu reklas masuknya. Kalau misalnya memang reklas keluarnya ini tidak jadi dilakukan, maka jangan sampai di-approve gitu. Jadi kalau ada mencatat reklas keluar di aplikasi Sakti nih, udah sampai di-approve, ya berarti itu harus dicatat reklas masuknya agar tidak menggantung. Nah, reklas keluar dan reklas masuk ini perekamannya itu dilakukan dalam rangka menyesuaikan klasifikasi atau kodifikasi barang yang seharusnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendetailkan aset nih atau persediaan, terus ternyata salah kode barang, itu bisa direklas keluar, nanti dicatat lagi reklas masuknya pakai kode barang yang betul. Cuman kalau sudah catat reklas keluar, sudah sampai approve, jangan sampai itu digantung. Jangan sampai lupa mencatat reklas masuknya.
Nah, jadi makanya itu penting banget Bapak Ibu selalu cek to-do list-nya. Karena to-do list untuk request keluar ini pasti muncul di to-do list bulanan. Sama ya Bapak Ibu ya, dengan request keluar aset, ininya tindak lanjutnya sama. Kalau misalnya memang ada muncul to-do list request keluar aset belum dicatat RM, berarti langsung aja masuk ke modul asetnya, dicatat request masuknya sampai dilakukan approve juga. Nah, kemudian Bapak Ibu apabila ada transfer keluar internal belum transfer masuk internal persediaan ataupun itu terkait aset juga sama Bapak Ibu. Tindak lanjutnya langsung saja dilakukan catat transfer masuk internal di modul persediaan ataupun modul aset. Jadi Satker ini harus memastikan seluruh transaksi transfer keluar yang sudah pernah dicatat, sudah sampai di approve itu sudah diterima antara subsatker, antara anak satker ke induk satker ataupun antara anak satker ke anak satker lainnya. Jadi itu ya yang dimaksud dengan transfer keluar internal itu di antara satker induk dengan subsatker atau sesama anak satkernya. Dan itu menjadi to-do list bulanan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ada pendapatan belum disetel piutang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini punya piutang dari potongan SPM, kemudian misal ada setoran PNBP melalui SBS atau non SBS, biasanya setoran kalau itu memang ada TGR kan, piutang TGR, namun belum dilakukan pencatatan settlement pada modul piutang, tindak lanjutnya langsung saja Bapak Ibu diidentifikasi dulu piutangnya itu dari mana, kemudian langsung melakukan perekaman transaksi settlement piutang melalui modul piutang. Nah, kemudian apabila di to-do list Bapak Ibu itu muncul saldo tidak normal karena posisi saldonya itu keliru debit kreditnya, maka yang pertama Bapak Ibu itu harus identifikasi dulu melalui buku besar. Jadi nggak bisa asal langsung Bapak Ibu itu nembak ini kenapa ya. Jadi harus dilihat dulu dari buku besar, ada nggak sih kesalahan yang menyebabkan saldo itu tuh jadi posisinya salah debit kreditnya. Biasanya yang sering terjadi itu karena ada kesalahan jurnal manual, makanya ada saldo tidak normal. Apabila saldo tidak normal itu terjadi karena kesalahan jurnal manual Bapak Ibu, maka jurnal manual yang pernah direkam itu bisa dilakukan jurnal balik terlebih dahulu. Nanti langsung direkam ulang jurnalnya yang betul. Nah, saldo tidak normal ini Bapak Ibu ya dikecualikan terhadap beban penyisian piutang dan restitusi pajak. Jadi kalau misalnya ada beban penyisian piutang, posisi saldonya itu bukan di debit alias di kredit itu nggak apa-apa, itu dikecualikan. Tapi hanya untuk beban penyisian piutang dan restitusi pajak aja. Kalau yang lain, Bapak Ibu tetap wajib untuk menindaklanjuti. Seperti itu. Nah, kalau untuk ketidaksesuaian akun versus kode barang persediaan maupun aset, Bapak Ibu, biasanya kan itu terjadi karena ada salah pilih kode barang BMN, kemudian juga salah pilih akun ketika bikin SPM. Nah, itu harus diidentifikasi dulu Bapak Ibu. Apabila yang salah itu akun belanjanya, berarti Bapak Ibu harus melakukan koreksi SPM. Tapi kalau misalnya yang salah itu adalah pemilihan kode barangnya, itu Bapak Ibu bisa lakukan dua cara. Apabila belum dilakukan pendetailan, maka bisa melakukan reklasifikasi BAST. Namun reklasifikasi BAST ini terbatas hanya untuk BAST yang non-kontraktual saja. Apabila Bapak Ibu BAST-nya kontraktual, terus ternyata salah kode barangnya, berarti cara yang bisa dilakukan adalah melakukan reklasifikasi kode barangnya. Jadi Bapak Ibu bisa identifikasi dulu ya, ketika muncul ketidaksesuaian ini, yang salah sebenarnya kode akun belanjanya atau kode barangnya. Kalau kode akunnya, Bapak Ibu wajib untuk koreksi SPM. Biasanya yang sering ini, Bapak Ibu kalau punya belanja ekstra kontable di bawah kapitalisasi, tapi tetap pakai akun belanja 53. Nah, kalau kayak gitu, itu wajib untuk koreksi SPM. Nah, kalau untuk yang cuman reklas kode barang aja di modul persediaan atau aset, biasanya Bapak Ibu yang memang salah aja pilih kode barangnya itu bisa langsung
dilakukan koreksi pencatatan dengan reklas keluar ataupun reklas masuk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk transfer keluar, persediaan belum transfer masuk, ini ya Bapak Ibu ya, transfer keluar yang terjadi di dalam satu kementerian lembaga ataupun lintas KL. Biasanya dari pusat ke unit vertikal di bawahnya ataupun misal dapat transfer keluar dari kementerian lain ke satkernya Bapak Ibu sekalian. Nah, tindak lanjutnya gampang aja Bapak Ibu, langsung aja dibuka modul persediaan atau asetnya, langsung dicatat transfer masuknya. Nah, biasanya Bapak Ibu masalah yang terjadi ketika belum merekam transfer masuk ini adalah barangnya belum sampai. Jadi misal BAST dari satker pemberi ini udah dikeluarkan, sudah dicatat transfer keluarnya. Barang belum sampai akhir periode pelaporan dan akhirnya Bapak Ibu ini tidak bisa mencatat transfer masuknya. Nah, kalau dari KPPN, Bapak Ibu menyarankan selalu dikomunikasikan saja ke satker pemberinya. Jadi ketika satker penerima ini belum menerima barang, tapi sudah harus menyelesaikan periode transaksi, itu kan bisa dicatat dulu gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada transfer masuk dari pusat, itu sebisa mungkin selalu dikoordinasikan agar tidak lewat periode gitu, jadi agar bisa segera didetailkan. Nah, untungnya Bapak Ibu untuk TK persediaan atau TK aset yang memang ini lintas satker itu adalah merupakan to-do list untuk triwulanan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya barangnya belum datang nih, masih bisa ditunggu sampai akhir triwulan gitu. Jadi nggak misal bulan Januari ya Bapak Ibu ya, ternyata BAST-nya bulan Januari, Bapak Ibu dikasih satker pemberinya itu bulan Januari, tapi sampai Februari itu belum dapat barangnya, itu nggak apa-apa kalau misalnya belum dicatat. Tapi asal nanti di periode akhir triwulan pertama di Maret itu Bapak Ibu sudah mencatat transfer masuknya. Dan hal itu berlaku juga ya Bapak Ibu untuk piutang. Sama tindak lanjutnya, segera langsung catat transfer masuk piutangnya di modul piutang. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila ada pagu minus nih, gimana penyelesaiannya? Nah, pagu minus ini kan nggak cuma di akun ya, biasanya kan ada di segmen COA sampai RO, sampai KRO-nya. Nah, apabila memang ada pagu minus, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu itu langsung melakukan revisi secara berjenjang. Jadi kalau misalnya itu hanya di segmen COA, berarti revisi KPA saja. Tapi kalau itu emang terjadi di segmen satker dan di akun basnya, di bagian akun standarnya, Bapak Ibu bisa mengajukan revisi ke Kanwil. Jadi nanti apabila memang harus diperlukan penambahan akun atau pergantian akun, kan bisa langsung dari Kanwil ini berjenjang sampai ke Direktorat Jenderal Anggaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Namun digarisbawahi lagi untuk pagu minus ini penyelesaiannya tahunan. Jadi nanti saat akhir tahun Bapak Ibu tetap perhatikan batas-batas untuk revisi anggarannya. Jangan sampai terlewat terus Bapak Ibu tidak bisa merevisi pagu minusnya. Karena kemarin pengalaman dari tahun lalu banyak sekali terjadi, Bapak Ibu ini ternyata telat mengetahui informasi untuk revisi pagu minus. Jadi akhirnya masih terbawa sampai penyusunan LKKL itu pagu minusnya masih ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa selalu cari informasi ke KPPN terkait tenggat waktu untuk revisi pagu minusnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, selanjutnya kalau ada pendapatan pajak yang itu seharusnya cuman ada boleh di Satker, DJP dan DJPJ. Nah, itu Bapak Ibu silakan langsung menindaklanjuti dengan koreksi SPM. Biasanya yang sering Bapak Ibu tuh salah memasukkan kode Satker untuk potongan SPM pajak gitu kan. Jadi kalau untuk ada potongan pajak kan kode Satkernya pakai kode Satker pajak di wilayahnya masing-masing, tapi itu Bapak Ibu ngisinya pakai kode Satker sendiri. Nah, itu kan tidak boleh ya Bapak Ibu, itu salah kan. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti dengan mengajukan koreksi SPM. Nah, Bapak Ibu sekarang enaknya tidak perlu susah-susah lagi kan cari-cari satu SPM-nya, itu bisa langsung muncul di menu to-do list. Jadi kalau misalnya ada menu to-do list pendapatan pajak non DJP dan DJPC, Bapak Ibu langsung saja ajukan koreksi SPM ke KPPN.
Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya ada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja yang selain belanja pegawai. Nah, biasanya ini uh, terjadi karena Bapak Ibu itu salah setor mungkin ya nominalnya gitu. Nah, tindak lanjutnya Bapak Ibu bisa identifikasi dulu gitu segmen celah mana yang salah. Jadi nanti bisa melakukan koreksi SPM maupun koreksi setoran ya. Apabila memang itu terjadi dari pengembalian belanja yang disetor, maka bisa mengajukan koreksi setoran ke KPPN. Tapi kalau misalnya itu terjadi karena potongan dari SPM, maka bisa dilakukan koreksi SPM gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk belanja pegawai gimana? Sama, kalau misalnya itu pengembalian belanja melebihi realisasi belanja untuk belanja pegawai, sama yang pertama pastikan Bapak Ibu itu identifikasi dulu penyebabnya apa, kemudian segmen celahnya itu yang salah mana, kemudian bisa langsung ditindaklanjuti dengan koreksi SPM ataupun mengajukan koreksi setoran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dari monitoring KPPN ini Satker yang hadir di sesi 2 ini ada beberapa yang sudah muncul to-do list pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Jadi nanti bisa dicek masing-masing dan bisa segera ditindaklanjuti gitu Bapak Ibu. Cuman balik lagi untuk pengembalian belanja ini itu merupakan to-do list yang semesteran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada belum penyisian piutang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya satkernya Bapak Ibu ini memang ada piutang dan merekam piutang di modul piutang, itu jangan lupa untuk selalu merekam penyisian secara semesteran. Dan itu dilakukan di modul piutang. Tinggal rekam aja Bapak Ibu, gampang penyelesaiannya. Tinggal klik rekam, pilih periode, udah tersimpan, dia otomatis untuk menghitung penyisihannya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, kalau belum melakukan penyusutan aset tetap di modul aset tetap secara semesteran itu juga gampang Bapak Ibu, langsung saja tindak lanjut dengan tutup buku dulu periode 6 atau periode 12-nya pada modul aset tetap di approval aset di akunnya APR aset gitu untuk menutup buku. Jadi nanti setelah tutup buku untuk penyusunan asetnya ini akan terbentuk otomatis. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ini ternyata ada to-do list selisih transaksi resiprokal di mana itu adalah transaksi timbal balik antara satker pemberi kerja dengan satker penerima kerja. Biasanya ini banyak terjadi di satker BLU, dari satker BLU ke satker non BLU antar eselon satunya. Nah, itu Bapak Ibu, penyelesaiannya adalah langsung saja melakukan pencatatan transaksi resiprokal di modul GLP. Jadi langsung diklik rekam gitu, karena itu akan otomatis muncul transaksi yang mananya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu juga ada to-do list saldo akun hibah yang belum disahkan, baik itu hibah uang maupun hibah barang, silakan langsung mengajukan pengesahannya ke KPPN gitu ya Bapak Ibu. Karena hibah ini Bapak Ibu, hibah uang maupun hibah barang ini ada batasnya Bapak Ibu untuk pengesahan. Nanti juga Bapak Ibu harus memperhatikan tenggat waktu dari KPPN untuk batas akhir pengesahan hibah tahun berjalan maupun pengesahan hibah tahun yang lalu. Apabila nanti ternyata ada hibah uang atau hibah barang ini belum disahkan gitu ke KPPN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk transaksi gantung. Yang pertama ada BAST gantung. Jadi akibatnya muncul saldo akun utang yang belum diterima tagihannya. Nah, identifikasinya Bapak Ibu bisa langsung cetak laporan transaksi gantung di modul GLP, yaitu yang BAST atau SPBY belum dibuat SPP-nya. Nah, apabila memang sudah dicetak dan di situ kelihatan mana-mana aja transaksinya, maka Bapak Ibu bisa identifikasi. Kalau memang BAST-nya itu tidak jadi dilanjutkan menjadi SPP atau BAST-nya tidak jadi digunakan, maka BAST-nya harus dilakukan penghapusan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk LK tahunan nanti, untuk tahunan tidak boleh ada BAST atau SPBY menggantung yang belum dibikin SPP-nya. Nah, kemudian kalau untuk SPP menggantung ini biasanya kalau di periode triwulan kan pasti ada saldo akun belanja yang masih harus dibayar. Itu normal kalau untuk periode
periode bulanan ataupun triwulanan, karena kan pasti masih banyak SPP, misal SPP-nya dibuatnya September tapi SP2D-nya munculnya Oktober. Itu masih normal Bapak Ibu kalau munculnya di periode triwulanan. Namun nanti untuk periode tahunan, pada saat penyusunan LK tahunan itu tidak boleh ada akun belanja yang masih harus dibayar. Jadi nanti memang saat tahunan itu perlu dicari mana-mana aja SPP ini masih terekam, ternyata nggak jadi dibuat SPM-nya gitu. Dan itu harus dihapus ya Bapak Ibu kalau ada SPP menggantung. Nah, kemudian untuk transaksi BLU, apabila ada selisih transfer kas BLU antara Satker BLU, biasanya itu terjadi karena Satker BLU selaku Satker pengirimnya itu udah mencatat transaksi transitoris. Namun ternyata besaran nilai kas keluar kas masuknya ini nggak sama antara Satker pengirim dan Satker penerima. Ataupun misalnya ada Satker pengirim sudah melakukan pengesahan atas transaksi BLU-nya, terus sudah ditransfer keluar, namun transfer masuknya ini sama Satker BLU penerima belum dilakukan pengesahan. Biasanya dua itu penyebab selisih transfer kas BLU antar Satker BLU ya, ini khusus untuk Satker BLU. Nah, apabila memang Satker BLU nanti terdapat to-do list yang ini, maka tindak lanjutnya adalah gampang aja Bapak Ibu, langsung mencatat pengeluaran pemindahan kas BLU di modul komitmen ataupun modul bendahara, atau bisa langsung dilakukan pengesahannya ke KPPN untuk itu tadi transaksi yang ditransfer, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk jadwal penyelesaian to-do list bulanan, Bapak Ibu, pas normalnya itu di tanggal 15 bulan berikutnya. Namun itu Bapak Ibu juga harus sambil memperhatikan surat yang dikeluarkan KPPN. Karena untuk yang September, Bapak Ibu kita fokus di September ya. Di September ini, penyelesaian to-do list-nya itu bisa dilakukan sampai tanggal 16 Oktober. Nah, nanti pengenaan sanksinya itu dimulai di tanggal 17 Oktober. Nah, berarti untuk to-do list triwulanan, monitoring data Juli-September, itu juga periode penyelesaiannya kalau umumnya itu sampai 15 Oktober. Namun dari kami sudah mengeluarkan surat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk to-do list triwulanan September ini bisa dilakukan sampai tanggal 16 Oktober. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti untuk to-do list semesteran, nanti untuk semester 2, yang mana merupakan to-do list tahunan juga untuk 2023, mohon Bapak Ibu tetap memperhatikan surat yang akan kami keluarkan dari KPPN. Nah, kemudian untuk menjadi perhatian juga Bapak Ibu, untuk to-do list Oktober, itu nanti mohon diselesaikan sampai tanggal 15 November. Namun apabila Bapak Ibu sekarang sudah mulai ada to-do list Oktobernya, itu sudah mulai bisa dicicil, diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan biasakan Bapak Ibu ini menyelesaikan transaksinya itu di akhir-akhir periode penyelesaian gitu. Misal batasnya tanggal 16 Oktober nih, Bapak Ibu baru menyelesaikan semua di tanggal 16 Oktober. Itu jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu, karena kan kita tidak tahu, kita memitigasi resiko aja, barangkali ternyata ada maintenance di aplikasi Saktinya, kemudian ternyata yang sudah direkam di aplikasi Sakti itu muncul di Mon Saktinya, ternyata ada jeda waktunya sehingga tidak bisa langsung terbit SHR, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mitigasi resiko, saya sarankan Bapak Ibu ini kalau untuk menyelesaikan to-do list itu jangan mepet-mepet sama deadline-nya. Jadi usahakan memang sekarang sudah tahu to-do list Oktobernya langsung segera diselesaikan. Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya Bapak Ibu ya, karena seperti yang kita tahu biasanya maintenance Sakti ini suka dilakukan di saat-saat deadline gitu Bapak Ibu, itu yang kita hindari. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk ketentuan lain terkait kualitas data laporan keuangannya, apabila Bapak Ibu itu masih ada to-do list yang belum diselesaikan, Bapak Ibu itu tidak bisa melakukan tutup periode pada modul GLP. Jadi sekarang sudah ngelik semuanya ke modul GLP, kalau to-do listnya belum selesai, itu belum bisa tutup periode dan tidak bisa diterbitkan SHR. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila di sini ada yang menjadi
koordinator wilayah untuk UAPA wilayah itu juga dapat memonitoring tutup periodenya melalui aplikasi Monsakti. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak dapat memenuhi kondisi persyaratan di atas, tidak bisa menyelesaikan to-do list, tidak bisa menutup periode, itu akan mempengaruhi sekali ke kualitas data laporan keuangan pada periode terkait. Apalagi yang terbentuk dari transaksi sakti nanti, hasil cetakan neracanya, hasil cetakan LRA, LPE, LO, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, nanti apabila belum tutup periode, di keterangan cetakan laporan keuangannya itu ada keterangan belum final. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pelaksanaan rekonsiliasi, yang pertama Bapak Ibu harus melakukan rekonsiliasi internal ya Bapak Ibu ya. Itu jadi antara UAKPA dengan UAKPB-nya. Kemudian juga antara UAKPA dengan pengelola piutangnya. Untuk rekonsiliasi internal, Bapak Ibu juga bisa cek di menu Monsakti di bagian rekonsiliasi internal. Dan nanti apabila memang ada selisih Bapak Ibu identifikasi saja. Biasanya karena memang belum dilakukan pencatatan di UAKPB-nya, itu belum masuk, transaksinya belum divalidasi posting sehingga ada selisih rekonsiliasi internal. Jadi Bapak Ibu kalau ada rekonsiliasi internalnya selisih, Bapak Ibu cek aja di modul GLP di bagian jurnal, monitoring jurnal, di validasi dan postingnya itu, kalau ada yang belum ke posting, di posting aja Bapak Ibu, karena itu memang mempengaruhi rekonsiliasi internal antara dari modul persediaan, modul aset, modul piutang, hingga dia nyambung ke modul GLP-nya. Nah, kalau untuk rekonsiliasi eksternal, Bapak Ibu bisa menggunakan menu rekonsiliasi Sakti SPAN. Nah, di situ saya ingatkan kembali agar selalu dipastikan TDK COA dan TDK rupiahnya itu sudah tidak merah alias sudah 0. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada rekonsiliasi PNBP terpusat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Satker ini memiliki PNBP yang penggunaannya ditetapkan secara terpusat, itu minimal 2.000 transaksi per bulan dan per akun, itu rekonsiliasinya itu dengan KPPN khusus penerimaan atas rekapitulasi data PNBP. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya PNBP terpusat, itu bisa direkon dengan KPPN khusus penerimaan. Kemudian kalau untuk dengan yang berhubungan dengan KPPN Palu, Bapak Ibu adalah rekonsiliasi eksternal yang di menu rekonsiliasi Sakti SPAN. Nah, untuk pelaksanaan rekonsiliasi internal, tadi Bapak Ibu saya sudah sebutkan juga, dia nyambung dari modul bendahara, persediaan, aset tetap, piutang, sampai ke modul GLP. Nah, kalau misalnya memang nanti ada masalah terkait rekonsiliasi internalnya merah, itu Bapak Ibu juga bisa langsung sampaikan kepada kami. Karena itu tidak serta-merta karena belum dilakukan validasi posting jurnal. Biasanya memang karena ada kendala di aplikasinya, memang di aplikasi Saktinya yang bermasalah, sehingga kami harus menyelesaikannya via HIDJPB. Jadi kalau memang Bapak Ibu setiap bulan memantau dan ternyata masih merah meskipun sudah dipastikan semua sudah terposting jurnalnya, Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan KPPN Palu agar kami dapat meneruskan ke HIDJPB. Nah, kemudian kalau untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu dalam penyelesaian TDK COA maupun TDK rupiahnya itu bingung, atau ini sebenarnya Mbak kok saya nggak tahu ya sebenarnya ini harus catat apa, Mbak kok ini saya udah catat kemarin kok tapi masih merah. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung koordinasikan aja dengan KPPN Palu, nanti kami akan bantu analisis gitu ya Bapak Ibu. Namun sebetulnya untuk rekonsiliasi eksternal ini Bapak Ibu tuh bisa gampang aja gitu melihatnya. Karena kalau untuk Satker KPPN Palu itu seringnya memang lupa catat PNBP Bapak Ibu, itu PNBP-nya lupa dicatat sama bendaharanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cek terus ternyata oh ini terkait PNBP, nah itu pasti belum dicatat atau biasanya itu salah tanggal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang umum terjadi di KPPN Palu ini cuman perkara PNBP, kemudian belum catat SP2D koreksi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengajukan SPM koreksi harus langsung dicatat kalau SPM koreksinya itu udah terbit SP2D di modul pembayaran. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya Bapak Ibu kalau selisih rekonsiliasi eksternal itu
pasti Satker KPPN Palu cuma PNBP, kalau nggak SPM koreksi. Jadi nanti kalau ternyata memang ada kasus yang lebih daripada itu dan Bapak Ibu sekalian bingung penyelesaiannya, bisa langsung dikonsultasikan kepada kami. Nah, untuk 2 rekonsiliasi itu Bapak Ibu, itu kan harus sampai terbit SHR ya Bapak Ibu ya. Nah itu tuh Bapak Ibu bisa pantau loh status rekonsiliasi eksternalnya. Jadi yang pertama itu ada bukan periode penerbitan SHR. Jadi kalau Bapak Ibu cek di menu rekonsiliasi Saktispan, terus ternyata statusnya itu bukan periode penerbitan SHR, berarti memang belum dibuka Bapak Ibu periodenya. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu cek rekonsiliasi Oktober, itu pasti keterangannya masih bukan periode penerbitan SHR. Nah kemudian sekarang nambah Bapak Ibu terdapat status rekon selesai belum tutup periode atau belum menyelesaikan to-do list. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau misalnya rekonsiliasinya Bapak Ibu ini udah tidak ada selisih tapi belum tutup periode ataupun belum menyelesaikan to-do list, itu dia masih belum mau muncul Bapak Ibu SHR-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sisanya masih sama, untuk statusnya itu proses rekon belum selesai, masih terdapat perbedaan. Ini berarti masih belum ditindaklanjuti selisih rekonnya. Kemudian ada permintaan persetujuan rekonsiliasi. Ini kalau misalnya Satker Bapak Ibu memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan lewat aplikasi Satker. Jadi biasa kalau misalnya ini udah berhubungan sama HDJPB, Bapak Ibu bisa mengajukan persetujuan rekonsiliasi. Nanti dari KPPN akan menyetujui. Biasanya juga terkait dengan tanggal revisi DIPA yang berbeda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selisih rekonsiliasinya karena tanggal revisi DIPA berbeda, Bapak Ibu bisa mengajukan permintaan persetujuan rekonsiliasi. Nah, kemudian kalau sudah terbit SHR, Bapak Ibu pasti statusnya adalah rekon selesai hasil rekonsiliasi terbentuk. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak dapat menerbitkan SHR, maka statusnya nanti Satker dikenai sanksi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kriteria Satker yang bisa mendapatkan persetujuan rekon, pertama apabila memang ada data setoran atau belanja ini belum masuk ke siap. Jadi belum masuk ke siap ini belum masuk di saktinya Bapak Ibu sekalian, tapi di spannya KPPN udah masuk. Kemudian kalau ada data koreksi ini beda antara Satker dan KPPN, beda, itu bisa diajukan. Kemudian ada data jurnal balik pada sakti tidak sesuai karena Satker salah melakukan hapus pencatatan. Kemudian ada setoran yang tidak diakui Satker dengan surat pernyataan tidak mengakui setoran. Kemudian ada estimasi PNBP sudah benar sesuai dokumen sumber. Kemudian ada selisih karena ini Bapak Ibu, untuk Satker PUPR karena banyak sekali ya SPM yang dari KPPN KPH, karena itu merupakan SP2D dengan mata uang selain rupiah, itu juga apabila terdapat perbedaan kurs itu bisa diajukan persetujuan rekonsiliasinya ke KPPN. Nah jadi memang untuk case-case tertentu Bapak Ibu, untuk kasus-kasus tertentu KPPN itu bisa menyetujui rekonsiliasinya apabila itu memang bukan terjadi karena kesalahan Satker, itu bisa kami setujui. Nah, khusus untuk rekonsiliasi PNBP terpusat, Bapak Ibu, itu elemen data yang dicek adalah kode akun, kode Satker, dan tanggal buku. Nah, hasil rekonsiliasi PNBP terpusat itu nanti hasilnya adalah berita acara rekonsiliasi yang diterbitkan dari KPPN khusus penerimaan. Nah, Bapak Ibu, untuk periode rekonsiliasi eksternal ini Bapak Ibu ya, kita sekarang fokus di bulan September. Itu nanti penyelesaian rekonsiliasi sampai terbit SHR, saya ingatkan kembali, ada di tanggal 16 Oktober. Kemudian nanti kalau untuk Oktober Bapak Ibu waktunya sampai 15 November, untuk rekon November sampai 15 Desember, dan nanti untuk rekon tahunan Bapak Ibu silakan menunggu pengumuman lebih lanjut dari KPPN. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus masih diingat lagi adalah selain membersihkan TDK COA dan TDK rupiah pada rekonsiliasi Saktispan, itu menyelesaikan to-do list bulanan dan triwulanan ya untuk September, dan melakukan tutup periode permanen. Karena sekarang kalau nggak ditutup periode permanen, SHR-nya nggak bisa terbit. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah terbitnya SHR-nya,
sekarang Bapak Ibu untuk penyampaian laporan keuangan itu Bapak Ibu harus menyampaikan ke KPPN via aplikasi Monsakti Bapak Ibu. Jadi sekarang itu laporan keuangan disampaikan ke aplikasi Monsakti tapi hanya untuk surat pengantarnya saja. Jadi Bapak Ibu itu melakukan upload file surat pengantar LK di aplikasi Monsakti. Nah, kemudian nanti untuk file laporan keuangan dan file telaah LK-nya Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kami melalui Google Form yang telah kami sediakan. Nah, untuk triwulan ini Bapak Ibu untuk LK triwulan 3 semua satker baik UAKA maupun UAPA wilayah itu wajib menyampaikan ke KPPN. Kalau untuk UAPAW silakan disampaikan ke Fanwil. Jadi nanti Bapak Ibu satker sekalian di sini silakan membuat surat pengantar LK-nya diupload di Monsakti sampai tanggal 31 Oktober ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk laporan keuangannya sama isinya dari pernyataan tanggung jawab, kemudian ada LRA, LO, LPN, neraca, CALK, itu dijadikan satu file PDF, itu untuk isi LK-nya, dan juga ada file PDF untuk telaah LK Satker. Sama saja Bapak Ibu kayak semester 1 kemarin, sama tapi ini untuk data sampai triwulan 3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk periode penyampaian LK-nya, semester 1 kan sudah lewat ya Bapak Ibu ya, jadi sudah tidak perlu kita pedulikan lagi. Nah, kalau untuk triwulan 3 ini, maaf belum masuk di tabel, tapi untuk triwulan 3 itu kami tunggu sampai 31 Oktober. Nanti untuk tahunannya Bapak Ibu yang unaudited itu sampai Februari. Kemudian untuk untuk LK auditnya nanti masih menunggu kebijakan lebih lanjut lagi. Nah, untuk ketentuan lain Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu itu tidak menyampaikan laporan keuangan, maka sanksinya itu berupa penolakan SPM Bapak Ibu. Nah, kemudian juga pengenaan SPM-nya ini kecuali untuk SPM LS pegawai. Pokoknya yang SPM untuk pegawai itu dikecualikan ya Bapak Ibu dari penolakan. Tapi selain itu kami akan tolak SPM-nya kalau memang belum menyampaikan laporan keuangan. Apalagi sekarang kan surat pengantarnya disampaikan ke Monsakti Bapak Ibu. Nah itu sekarang surat sanksinya sudah otomatis dari Monsakti. Nah untuk mekanismenya nanti SP2S-nya itu kan otomatis ya Bapak Ibu dari aplikasi Monsakti. Nah nanti kalau sanksi itu akan dicabut sampai Bapak Ibu itu menyelesaikan kewajiban mengirim LK melalui aplikasi Monsakti gitu. Nah apabila satker itu tidak dapat menyelesaikan kualitas data dan dikenakan sanksi, itu sebenarnya bisa mengajukan dispensasi ke Kanwil, tapi tidak semua dispensasi itu bisa disetujui. Begitu ya Bapak Ibu ya, karena itu tergantung juga kasusnya kenapa kok tidak bisa menyelesaikan ataupun tidak bisa mengirim LK-nya. Seperti itu Bapak Ibu terkait sanksi. Saya harap satker di KPPN Palu ini tidak ada yang diterbitkan sanksi gitu. Apalagi kan sekarang udah otomatis Bapak Ibu sudah bukan kami lagi yang buat sanksinya, udah otomatis dari aplikasi. Mungkin karena waktu adzan Bapak Ibu kita jeda sebentar ya, nanti kita lanjutkan kembali.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, implementasi Perdirjen ini di aplikasi Monsakti itu sudah ada penyesuaian untuk menu-menu di Monsakti. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buka menu Monsakti, itu di menu monitoring itu sudah ditambahin banyak sekali. Kemudian di menu to-do list itu juga sudah dibedakan, to-do list bulanan, triwulan, tahunan, itu sudah diberi penjelasannya. Kemudian yang kedua juga terkait penerbitan sanksi secara otomatis melalui aplikasi, dan nantinya Bapak Ibu untuk mungkin akan diterapkan di tahun depan ya Bapak Ibu ya. Nantinya apabila penerbitan sanksi ini otomatis dari Monsakti Bapak Ibu, itu akan nge-link ke Sakti sehingga Bapak Ibu itu tidak bisa mengajukan OTP untuk SPM gitu Bapak Ibu. Jadi nantinya memang akan diintegrasikan menjadi satu hingga ngefek ke aplikasi Saktinya juga. Nah, kemudian untuk pencabutan saksinya juga otomatis di aplikasi Sakti ataupun Monsakti. Kemudian ada penambahan fitur upload surat penyampaian LK tingkat UAKPA atau UAPW. Kemudian juga ada penambahan fitur monitoring penyampaian LK. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di monitoring penyampaian LK itu udah upload atau belum untuk semesteran, triwulanannya, atau tahunannya. Kemudian juga ada fitur monitoring atas penerbitan sanksi. Kemudian ada validasi pada aplikasi Sakti berupa tutup periodenya itu dapat dilakukan kalau sudah tidak ada to-do list dan hasil rekonsiliasi sama. Nah, kemudian juga validasi pada aplikasi Monsakti berupa SHR terbit kalau rekonsiliasi eksternal sama, tidak terdapat to-do list dan sudah tutup buku. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke daftar satker yang masih bermasalah, ini saya akan praktekkan ya Bapak Ibu ya di aplikasi Monsakti ini. Apabila Bapak Ibu itu ingin upload penyampaian LK-nya itu di sebelah mana gitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya buka dulu Monsaktinya. Bapak Ibu sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, pertama, Bapak Ibu jangan lupa kalau sudah masuk Monsakti, pastikan ganti role-nya itu untuk lab_satker ya Bapak Ibu ya, agar bisa upload LK-nya, upload surat pengantar LK-nya. Nanti kalau sudah ganti role menjadi role-nya itu lab_satker, itu Bapak Ibu langsung saja masuk ke menu monitoring. Nah, di menu monitoring ini Bapak Ibu bisa langsung ke monitoring pengiriman LK tingkat UAKPA. Di sini, di monitoring pelaporan. Ini Bapak Ibu langsung klik saja. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu akan muncul tombol upload. Jadi Bapak Ibu kalau ingin upload langsung klik upload. Nah, kalau sudah diklik upload, Bapak Ibu bisa pilih periodenya, yaitu untuk triwulan 3. Kemudian silakan pilih filenya Bapak Ibu. Di sini kami ingatkan untuk filenya itu harus PDF dan maksimal ukurannya 2 MB. Lebih dari itu, maka Bapak Ibu tidak berhasil untuk upload filenya. Nah, karena ini kan cuma surat pengantar, jadi harusnya tidak besar ya Bapak Ibu ya ukuran filenya. Jadi di situ Bapak Ibu untuk upload surat pengantar LK-nya tingkat satker. Jadi nanti semester 1 wajib semester 1 2024 nanti Bapak Ibu wajib upload juga lewat Monsakti. Triwulan 3 2023 upload lewat Monsakti, dan nanti untuk LK tahunan juga diupload surat pengantarnya. Nah, selain menu monitoring untuk upload surat pengantar Bapak Ibu tuh bisa cek ada yang namanya monitoring kepatuhan satker Bapak Ibu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu cek, di monitoring kepatuhan satker ini bisa terlihat. Jadi kalau misalnya rekonsiliasinya sudah bersih, dia hijau Bapak Ibu. To-do list-nya sudah diselesaikan semua, dia hijau. Kalau sudah tutup periode, dia hijau. Jadi Bapak Ibu untuk mengukur sampai mana sih Bapak Ibu itu sudah bisa melakukan tutup buku permanen, Bapak Ibu bisa ke menu monitoring kepatuhan ini. Jadi kalau rekonsiliasinya sudah hijau, to-do list-nya hijau, Bapak Ibu langsung saja untuk tutup buku, untuk tutup permanen periode yang berjalan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga ternyata tidak melakukan tiga-tiganya nih, tidak terbit SHR, itu nanti di sini Bapak Ibu muncul sanksinya. Surat sanksi dan surat pencabutan sanksinya nanti di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Itu untuk upload LK dan monitoring kepatuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya mungkin saya akan memanggil satu persatu ya, satker yang masih ada harus diselesaikan ini, baik to-do list-nya maupun rekonsiliasinya. Nah, mungkin saya boleh panggil, adakah satker 613221, apakah hadir? Baik, Satker 613221, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 12 Palu, apakah ada yang hadir? Baik, mungkin next saja ya Mbak Urfia ya. Dari Satker 427231 ada yang hadir? Ya, ayo mungkin dari Satker KLHK. Lanjut aja kalau nggak ada dari Balai Konservasi SDA Sulteng 238624, Bapak Ibu. Oke, sepertinya nggak ada Mbak Rika. Ya. Mungkin lanjut kalau dari Satker PUPR, apakah 633042 hadir? Sepertinya nggak ada Mbak Urfia. Lanjut ya ke Satker 498297. SNVT ada. Oke, Dari nggak ya, ada. kita lanjut ke Lanjut, Mbak Satker Rika. 633976. Satker 633976 BWS. Apakah ada? Ada Mbak, tapi operatornya masih ada konsolidasi di Bali. Oh, oke. Berarti kalau PU berarti bisa selesai ya Pak ya, karena ada konsolidasi, insya Allah to-do list-nya bisa selesai ya Pak berarti. Insya Allah sementara dikerjakan Oke, sih. baik, terima kasih informasinya Pak. Oke, lanjut Mbak Rika, mungkin kita ke 401680. Oke, nggak ada. Berarti lanjut ke BPS Sulteng atau BPS Parimo, adakah yang hadir? Ya, Satker 428779 sama 667392. Apakah ada yang hadir? Iya, Ada ya. Oh ya, dari Satker 667392. Silakan Pak. iya Pak, gimana Pak? Memang ada yang belum didetailkan ya Pak persediaannya? Iya benar Bu, benar. Sementara. Oke, baik Pak. Kalau begitu, to-do list-nya untuk persediaan belum didetailkan bisa diselesaikan sampai tanggal 16 ya Pak? Insya Allah hari ini bisa Bu. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut Ya, Mbak Rika ke Dinas Perpustakaan. 180032. Apakah ada yang hadir? Sebetulnya nggak ada. Lanjut ya Mbak ke Iya. Rumkit. Ya, Pak Eka. Apakah hadir Pak Eka? Oke, nggak ada sepertinya Nggak Mbak ada. Rika. Oke, boleh ke BNN 682689. Oke, nggak ada juga sepertinya Mbak Rika. Nggak ada. Terakhir, 437689 dari Geofisika Palu. Baik, sepertinya nggak ada yang hadir Mbak yang untuk stasiun Geofisika Palu. Oke, berarti kalau begitu Bapak Ibu, mungkin setelah ini Bapak Ibu yang hadir di sini bisa dicek monitoring kepatuhannya, juga bisa dicek di to-do list-nya. Apabila ada yang belum diselesaikan, silakan diselesaikan. Dan untuk tutup buku permanennya, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, Bapak Ibu juga harus memperhatikan arahan dari eselon 1. Jadi kalau misalnya arahan eselon 1-nya sudah memperbolehkan untuk tutup permanen, maka Bapak Ibu silakan langsung saja tutup permanen. Tapi kalau memang ternyata belum diperbolehkan karena masih ada jurnal yang mau dibuat atau masih ingin melakukan perekaman apa yang lainnya, itu silakan ditunggu aja Bapak Ibu arahan eselon 1-nya. Tapi di sini saya berpesan jangan sampai lewat dari tanggal 16. Jadi nanti kalau misalnya tanggal 16 itu
nggak ada arahan apapun dari eselon satunya Bapak Ibu yang sudah bersih rekonnya, sudah bersih to-do list-nya, itu bisa langsung melakukan tutup permanen agar bisa terbit SHR dan tidak ada sanksi yang diterbitkan di aplikasi Monsakti. Cukup sekian dari saya materi hari ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan bisa langsung diterapkan untuk penyusunan LK triwulan 3 maupun nantinya untuk persiapan penyusunan LK tahunan. Segitu aja Mbak Dika dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam terima kasih Mbak warahmatullahi Urfia. Terima kasih Mbak Urfia atas pemaparan materinya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi dulu ya Mbak Urfia. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi rekonsiliasi, to-do list, atau laporan keuangan? Boleh, silakan di raise hand. Buka berapa pertanyaan ini Mbak Urfia? Sebanyak-banyaknya. Tadi di sesi 1 cukup banyak ya Mbak Urfia tanya. Oke, ada dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Bu. Iya, halo Mbak Urfia. Iya, halo Mbak Mona. Silakan Mbak. Ya, Mbak, ini saya periksa wilayah saya. Terus ada tuh to-do list, rekening belum divalidasi di beberapa satker. Itu masalah atau gimana tuh, Mbak? Oke. Baik, Mbak Mona, untuk yang rekening belum divalidasi, mungkin bisa langsung dicek di masing akun bendahara satkernya. Di situ untuk yang keterangannya memang belum validasi KPPN, silakan diklik ubah aja langsung, Mbak. Diklik ubah, kemudian diklik cek data rekening dan disimpan. Nanti kalau tidak berhasil, kalau nggak berhasil Gimana nanti di Sakti bendahara, atau Mbak. Di Oh, di Sakti bendaharanya, iya. Ya. Jadi kalau untuk rekening belum divalidasi, Mbak, itu langsung aja ke user bendaharanya di menu referensi, menu detail rekening, Mbak. Itu. Oke, user bendahara, menu referensi, menu detail rekening ya. Iya. Oke. Kalau Mbak, kalau pagu minus yang 51 boleh sampai akhir tahun berarti ya? Iya, boleh sampai akhir tahun, Mbak. Nanti penyelesaiannya di akhir tahun untuk revisi, karena kan untuk 51 kan revisinya sampai DJA dan level eselon 1 ya, seperti biasanya aja, Mbak, kalau LLAT gitu. Oke. Terus ini Mbak, saya tadi kan ada bukan piutang sih. Saldo akun utang yang belum diterima tagihannya. Tadi saya udah tarik dari yang akun gantung itu kan yang Mbak bilang. Terus saya udah nanya ke bagian SPM sama bendahara saya, terus mereka menyampaikan bahwa itu sebenarnya sudah selesai semua. Hanya pada saat transaksi itu katanya seperti ini, ada yang masuk dalam daftar itu yang di bulan September. Nah, kata dia itu sudah selesai, selesai semua SPBY dan SPP-nya, hanya di revolvingnya di bulan Oktober, makanya masih tetap masuk di dalam situ. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, kalau memang ternyata setelah diidentifikasi itu sudah selesai, revolvingnya di Oktober, itu aman Mbak, karena kan memang per 30 September nanti dia bakalan terbaca terus. Cuman kalau memang itu ternyata sudah diselesaikan di Oktober, nggak menjadi masalah Mbak. Nanti yang menjadi masalah kalau misalnya masih muncul di Desember Mbak, itu. Oke, ini di Monsakti saya belum, yang menu to-do list itu belum ada pembagian sih, bulanan, triwulan, semester sama tahunan. Oh belum ya Mbak ya? Iya, belum, masih. Kalau misalnya belum, nanti bisa dilihat di materi aja Mbak, dihafalin dari materi yang tadi aja, bulanannya apa, triwulannya apa gitu. Oke. Kan itu tadi saya bilang yang transaksi September belum revolving di September, tapi revolvingnya di Oktober. Tapi ada juga ternyata dari yang saldo utang yang belum diterima tagihannya itu yang bulan Juli Mbak.
yang bulan Juli itu apakah emang diselesaikan atau tidak jadi Mbak itu transaksinya? Kata mereka sudah diselesaikan dan itu revolvingnya di bulan Agustus. Tapi Oh, itu- sampai sekarang saya lihat masih ada di situ, masih gantung. Coba dicek Mbak, takutnya ke double di nomor dokumen itu double, jadi yang di revolving nomor yang lain, jadi yang nomor yang itu belum. Mungkin bisa langsung dicek Mbak di modul pembayarannya gitu. Modul pembayaran di apa tuh, bendahara ya? Operator pembayaran Mbak itu SPBY atau SPBY kan yang Juli itu? Ini iya tuh, rincian BAST atau SPBY belum SPP. Dilihat Mbak itu nomor dokumennya apa? Ada PB-nya kan, ada kode PB-nya kan? Bukan, UP_TUP. Oh, itu berarti ini Mbak, BAST. BAST yang untuk UP atau TUP Mbak, dicek dari komitmen aja. Dicek dari operator komitmen, nanti dicari Mbak nomor BAST-nya itu di menu monitoring BAST-nya. Jadi dikonfirmasi juga ke operator komitmennya itu BAST-nya itu apakah memang jadi dibuat atau enggak. Takutnya itu BAST cuma dibuat, tapi waktu revolving yang bulan Agustus itu BAST-nya nggak nyangkut ke SPBY-nya Mbak, takutnya gitu. Makanya dia masih gantung yang dari Juli itu. Oke, berarti kalau double saya minta hapus saja ini atau gimana? Iya Mbak, nanti kalau ternyata memang double terus BAST yang TUP itu belum didetailkan ke persediaan, berarti bisa langsung dihapus. Belum didetailkan ketersediaan. Ya, nanti kalau ternyata sudah didetailkan, nanti mengajukan ke HAI Mbak, kita void BAST. Kalau ternyata sudah didetailkan. Oke. Ya, Nanti jadi saya- dicek dulu aja Mbak. Oke. Terus dari tadi kan disebutkan kalau ada modul piutang. Nah, saya baru kalau ada modul piutang. Berarti harus didaftarkan ulang untuk operator piutang begitu atau gimana tuh? Ini satkernya Mbak ada transaksi piutang kah? Sampai sekarang sih belum ada. Kalau belum ada nggak usah Mbak, itu misalnya emang ada transaksi piutang kayak TGR atau setoran piutang PNBP itu baru Mbak harus daftarin operator piutang. Cuman kalau memang Kalau kayak satkernya pengembalian ke kas negara, enggak kayak itu Mbak. kerugian begitu, BP. Enggak ya? Itu kerugiannya itu apa Mbak keputusannya? Bukan Karena TGR kan? pemeriksaan bukan TGR, hasil pemeriksaan BPK begitu. Oh, pengembalian yang tahun lalu ya? Oh enggak Mbak itu. Enggak ya? Oh ya, oke deh. Oke. Dari saya cukup dan makasih banyak Mbak Urkia. Iya, sama-sama Mbak Mona. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari ini ya, BPKHTL. Pak Rafael itu. Ya. Ya, makasih Mbak. Saya Rafael dari KLHK, BPKH TL, wilayah 16 Palu. Ini sedikit saya mau tanya nih Mbak, terkait penyampaian LK nanti. Ini untuk batas waktu penyampaiannya sampai kapan Mbak ya? Apa sampai tanggal 31 apa tanggal 16 Oktober? Baik Pak, kalau untuk penyampaian LK triwulan 3 itu sampai 31 Oktober. Tapi kalau untuk penyelesaian rekon, penyelesaian to-do list, dan tutup buku itu sampai 16 Oktober Pak. Oh ya, kebetulan kita sih sudah tutup buku Mbak. Tadi saya sudah cek sesuai dengan arahan Mbak di monitoring. Kita sudah pada hijau semua sih. Ya, berarti kalau untuk jurnal manual nggak ada yang perlu direkam ya Pak dari eselon 1 ya? Kalau kemarin kita ada rekonsiliasi internal dengan eselon 1 Mbak, karena saya sudah sampaikan seperti yang kemarin di tabel itu yang disampaikan di WA itu KPPN, kalau kita masuk salah satu satker yang sudah diperbolehkan tutup buku, saya sudah sampaikan Mbak, kebetulan pas kita rekon, ternyata tidak ada masalah sih dari satker kami, jadi sudah diokekan sih. Oke, siap Pak. Berarti bisa dilanjutkan penyusunan LK Pak? Penyusunan LK untuk nanti surat pengantarnya diupload di tanggal 31 Pak.
Eh, kalau upload sebelum 31 boleh juga Mbak ya? Boleh, boleh. Kalau Bapak mau upload sekarang sudah selesai, boleh, Pak. Baru kemarin sedikitnya Mbak, tutup bukunya. Iya, boleh, Terus Pak. itu Nanti. Mbak, untuk Iya. itu foto. Iya, gimana, Bapak? Oh nanti karena saya Masih tidak mau ke-mute, Pak. ini Mbak, yang terkait LK sendiri, itu kan nanti ada penjelasan terkait itu, yang sebentar Mbak, penjelasan di LK-nya itu, penjelasan neraca apa LK. semuanya itu Mbak, Iya. lapor-lapor calnya itu apa? Itu kan biasanya kalau kita sudah kompres Mbak, ujung-ujungnya itu bisa kapasitas berapa sih Mbak yang disediain sama KPPN? Gini Pak, Bentuk kalau keuangan misalnya ini. yang di Monsakti itu kan hanya surat pengantarnya aja, maksimal 2 MB. Tapi kalau untuk yang file ini, kalau file yang CALK-nya, file LK yang nanti di formulir kami nggak batasin Pak nanti. Kalau misalnya emang ternyata besar nanti kami tambahin untuk peraturannya. Cuman ini sementara kami masih batasi di 100 MB Pak. Jadi kalau misalnya memang lebih dari itu nanti kami tambahin lagi. Oh ya, oke. Makasih Mbak. Iya, Itu saja dari sama-sama kami. Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan materi rekonsiliasi? Oh ya, ada. Ini Ibu Fadlina. Boleh, silakan. Silakan Ibu. Masih di mute rupanya Mbak Rika ya. Iya, ya oke. Silakan Ibu. Iya. Iya, Mbak mau tanya terkait kontrak itu kan sebelumnya kalau misalnya ada yang 521 813 itu kan sekarang sudah jadi 521 811 ya Mbak. Nah yang pertanyaan kalau misalnya di satu itu ada yang sudah terlanjur cairkan, misalnya masih bulan September ke bawah, tapi mereka minta melalui GUP. Nah, apakah itu dilakukan dalam SPM atau cukup jurnal saja? Atau mungkin kalau misalnya di jurnal itu gimana ya cara jurnalnya? Iya Ibu. Itu materainya udah dipakai Bu, di persediaan sudah ada rekam pemakaian? Sudah ada. Oh, berarti gini Bu, yang sudah direkam pemakaian itu Ibu bisa langsung jurnal manual aja Bu. Jadi debitnya nanti beban persediaan konsumsi, untuk kreditnya beban pita cukai materai legasnya itu Bu. Nanti dilihat di neraca percobaan akrualnya aja. Dicetak dulu aja Bu, nanti munculnya apa. Maaf Mbak, kreditnya tadi apa Mbak? Kreditnya yang itu Bu, beban persediaan untuk materainya itu. Kalau debitnya pakai beban konsumsi 521 811 aja Bu langsung. Kalau misalnya ada yang LS Mbak, apakah harus dalam SPM atau Gini Bu, itu sekarang posisi sisa materainya kan udah ada yang digunakan ya Bu ya? Iya. Berarti itu masih ada sisa Bu? Kalau Bu, jadi itu pembelian atas yang bulan berapa Bu? Sekitar bulan berapa ya? Juni atau Juli sih Mbak? Oke, jadi gini aja Bu, pertama untuk di
neraca percobaan akrualnya Ibu cetak dulu. Jadi itu nanti yang sudah terpakai Bu, yang sudah terpakai itu bisa dilakukan jurnal manual saja. Nah, terus untuk terkait koreksi SPM Bu, kemarin memang waktu SPM diajukan awalnya pakai akun berapa Bu? 52 berapa? 5218113 Mbak. Iya, 52113. Iya benar ya. Iya 52113. Sudah terlanjur dikatakan sih Mbak, baru tahu ada ternyata dibuat lagi jadi 52111. Iya. Jadi gitu Bu, nanti apabila memang berarti gini Bu, pokoknya Ibu yang sudah terpakai, yang sudah direkam pemakaian itu langsung jurnal manual aja. Nah, untuk sisanya itu Ibu silakan koreksi SPM. Nanti untuk sisa persediaan yang belum dipakai nanti dilakukan reklas keluar Bu. Jadi diganti nanti kode barangnya. Gitu Bu. Ya, sama-sama Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan to-do list atau rekonsiliasi? Untuk mengingatkan kembali, nanti untuk laporan keuangan dan analisis atau telaah laporan keuangannya bisa disampaikan di Linktree 051 Vera Palu. Sudah ada di undangannya kemarin ya Mbak ya? Iya, jadi Bapak Ibu bisa langsung cek Linktree/051 Vera Palunya. Di situ materi sosialisasi hari ini sudah ada, perlatannya sudah tersedia di situ. Bapak Ibu juga bisa isi daftar hadir. Kemudian nanti untuk penyampaian file LK-nya juga di formulir itu untuk isinya. Yang file PDF telah LK sama file LK yang isinya ada CALK-nya. Itu nanti di-uploadnya di formulir situ. Tapi untuk surat pengantarnya lewat Monsakti. Nah, jadi Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada yang bertanya? Jadi intinya di sosialisasi kali ini operator GLP harus kerja lembur ya, Mbak ya. Iya, semangat untuk Bapak Ibu operator GLP selain membuat laporan keuangan juga memastikan to-do list-nya selesai. Ya. Ya. Baik, Linktree ya. mungkin sudah tidak ada lagi ya yang ingin Linktree-nya bertanya terkait dengan materi Ada sosialisasi linktree pada tadi, linktree-nya. sore hari ini. Mungkin terima Di situ kasih Mbak warnanya hijau, Urfia warna hijau. atas pemaparan Di atas. materinya dan Nah, itu. telah menjawab pertanyaan Nah, dari itu. Bapak Ibu Satker. Untuk sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu Satker yang telah hadir di sosialisasi terkait dengan Perda 8 kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Urfia tadi dapat diterap dengan baik oleh Bapak Ibu Satker, dan nantinya untuk selanjutnya mulai dari bulan ini sampai seterusnya bisa dicek terus-menerus Monsaktinya, baik itu to-do list-nya, rekonsiliasinya, dan juga diperhatikan tanggal tutup permanennya. Mungkin segitu saja sosialisasi kali ini. Saya Rika Laura, izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih.